Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali bersama kami dalam NTV Prime dan saatnya sekarang kita simak NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keizer. Dalam konferensi pers hari Senin 3 Maret 2025, Pertamina meminta maaf kepada publik dan menegaskan dukungan terhadap proses hukum yang tengah berlangsung melibatkan anak perusahaannya. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 petinggi Pertamina sebagai tersangka dalam kasus ini. 6 tersangka dari jajaran direksi Pertamina serta 3 tersangka dari pihak swasta. Untuk mengawal kasus ini, kami ajak Anda untuk membahasnya bersama staf khusus Menteri ESDM periode 2014-2016, Said Didu, dan pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nur Widyastomo. Selamat malam Pak Said, Mas Alif. Selamat malam. Selamat malam, Mas Doni. Baik, Bapak-Bapak terima kasih sudah bergabung bersama NTV Prime Dialog. Sebelum kita diskusi, saya ajak Anda berdua dan juga pemirsa, mari kita sama-sama menyimak tayangan yang berikut ini. Kami dalam hal ini juga menyiapkan nomor khusus yang dapat dihubungi oleh masyarakat. Selain kami punya call center di 135, saya juga memberikan nomor khusus saya, yaitu nomor 0814 1708 1945. Saat ini bisa untuk menerima SMS, nanti akan segera didaftarkan untuk menggunakan aplikasi WhatsApp. Ini agar supaya apabila masyarakat menemukan kejanggalan atau situasi yang tidak sesuai, baik dalam kualitas BBM atau menemukan praktik yang kurang sesuai di lapangan, bisa langsung menghubungi nomor tersebut untuk dapat kami tindak lanjuti pada kesempatan yang pertama. Pada kesempatan ini juga kami bersama insan-insan di Pertamina akan terus berkomitmen untuk membenahi diri kami. Kami telah membentuk tim crisis center untuk mengevaluasi keseluruhan proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Kami akan terus berkomitmen untuk agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Ya, pemirsa, tadi cuplikan pernyataan pers Dirut Pertamina Persero minta maaf atas kasus yang menghebohkan seluruh Indonesia ini. Pak Said, kalau menurut saya Pertamina itu artinya perusahaan tambang minta maaf. Komentar Anda Pak Said, setelah minta maaf bagaimana? Saya pikir sesuatu yang terlambat. Dan saya ingin menyatakan bahwa ini adalah korupsi yang dilakukan oleh orang yang sangat berani, sangat besar, dan menurut sangat nekat. Dan besar, berani, dan nekatnya itu saya menduga bahwa ini bukan melibatkan hanya direktur dan direktur utama anak perusahaan. Saya punya keyakinan seperti itu. Maksudnya perusahaan holding juga terlibat, Pak Said? Ada kemungkinan pesanan dari samping. Oh, pesanan ya? Maksudnya pesanan dari direksi atau komisaris nih? Dari kekuasaan. Dugaan saya demikian. Malah kekuasaan di luar perusahaan atau apa ini, Pak? Di luar perusahaan. Dan saya sangat menduga bahwa ini pesanan dari samping. Ya, saya pikir kedatangan Menteri BUMN ke Kejaksaan Agung kemarin itu sangat patut diduga dan sangat disayangkan. Itu kedatangan mereka itu sangat aneh, kedatangan tersebut. Karena kasusnya sudah terjadi. Kalau datang melapor iya, tapi kalau datang karena ada kasus, itu sangat patut diduga bahwa ada pembicaraan khusus. Nah, kenapa saya katakan dari samping begini? Saya pengalaman di BUMN. Direksi anak perusahaan itu diangkat sebenarnya loh di Dirut Pertamina dan disetujui oleh Komisaris Utama Pertamina. Ya. Nah, Ahok sudah menyatakan dia tidak bisa sama sekali mengendalikan dirut anak perusahaan tersebut. Artinya, dirut perusahaan ini itu ditempatkan dari luar.
Nah, yang bisa menempatkan terpaksa seperti itu adalah hanya Menteri BUMN, tidak ada yang lain. Nah, ya, jadi kenapa saya katakan bahwa ini pekerjaan yang sangat ribet, sangat gampang diketahui oleh direksi BUMN, oleh komisaris Pertamina, apabila sebenarnya ini tidak dilakukan oleh kekuasaan yang mengendalikan semua dari luar. Karena melibatkan dua anak perusahaan, yaitu anak perusahaan Petraniaga yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan pendistribusian migas, dan kedua adalah direktur perkapalan. Nah, yang menariknya di sini kalau kita tahu bahwa pihak swastanya adalah putra dari Muhammad Reza Khalid. Kita sudah tahu semua Muhammad Reza Khalid adalah selalu dianggap mafia migas sejak Orde Baru sampai sekarang, dan semua presiden dekat sama beliau. Nah, kita juga tahu bahwa direksi anak perusahaan ditangkap ini adalah bekas-bekas Petral, dan kita tahu Petral dengan Muhammad MMRC itu adalah satu kesatuan. Jadi sebenarnya saya bisa menduga ya bahwa pengangkatan direksi anak-anak perusahaan tersebut sepertinya memang ditugaskan untuk melakukan korupsi yang terjadi sekarang. Jadi Pak Said, sedang terjadi Anda sekarang. pesannya sangat terang benderang ya. Artinya Anda mencoba mengatakan bahwa selain direksi kemudian komisaris di anak perusahaan maupun di holding Pertamina, ini kan pemegang saham adalah pemerintah, dalam hal ini BUMN, Menteri BUMN, begitu kan? Nah, artinya tidak mungkin Menteri BUMN tidak tahu kalau ada kasus begini. Bahkan menurut Anda ini bisa diperintah, begitu? Saya ingin menyatakan bahwa sepertinya ini pesanan samping, bukan pesanan atas. Pesanan atas itu dari komisaris Pertamina, direktur Pertamina ke anak. Kelihatannya dari samping atas. Samping atas ini maksudnya siapa, Pak Said? Ya, kalau yang terkait dengan ini kan kita sudah tahu bahwa ada pemegang saham dong. Jadi saya berharap Kejaksaan Agung harus menelusuri itu semua, bahwa ini jangan menganggap bahwa siapa tahu nanti diperiksa seakan-akan direktur Pertamina dan komisaris Pertamina tidak tahu. Dia harus mencari bahwa ini pesanan dari mana. Saya punya keyakinan, saya 34 tahun di dalam, saya punya keyakinan tidak akan berani setingkat direksi anak perusahaan seperti itu melakukan hal sebesar ini kalau dia tidak merasa ada perlindungan yang sangat kuat. Oke, baik. Tahan dulu Pak Said di situ. Ini menarik. Tapi saya balik dari perspektif kita sebagai konsumen. Mas Alif, bagaimana kemudian seterusnya kita setelah kita bertahun-tahun dirugikan? Apa yang bisa kita lakukan? Class action kah? Ya, kalau berbicara soal upaya ataupun mekanisme yang tersedia bagi publik ya, atau warga negara Indonesia khususnya yang menjadi korban gitu, posisi mereka sebagai konsumen gitu, dalam rentang waktu kalau kita melihat atau mendengar gitu pernyataan dari Kejaksaan Agung bahwa tempus deliktinya itu dari 2018 hingga 2023, artinya 5 tahun kalau kita bisa hitung gitu. Nah ini tentunya ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh warga, salah satunya posisi mereka sebagai konsumen yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka berhak untuk mendapatkan ganti kerugian. Atau tadi kalau berbicara soal upaya hukum yang dapat dilakukan secara kolektif oleh masyarakat gitu. Tadi betul bisa menggunakan class action gitu untuk menuntut ganti rugi hingga pada proses pendistribusian ganti ruginya itu seperti apa. Tapi itu kan sudah lewat lama ini Mas tuntutan. Alif, bagaimana kita menyiapkan alat bukti? Ada nggak aturan khusus misalnya minimal alat bukti berapa atau dengan melalui apa Pak? Ya, kalau berbicara soal pembuktian, tentunya banyak metode. Ataupun tadi ya, ini harus memang kesulitannya di situ. Karena tempusnya sudah terjadi jauh dari 2023 gitu. Tapi kita bisa ambil beberapa dokumen ataupun hasil-hasil yang diperoleh selama proses penyidikan. Sampai bahkan proses persidangan, seperti itu. Nah, tapi kalau kita menyasar, ini kan ada celah koruptif, ini berarti ada tata kelola migas yang bermasalah di sini. Ada pengawasan yang lemah. Sehingga ini masyarakat juga bisa menyasar bahwa bisa menggunakan upaya hukum yaitu citizen lawsuit untuk mendorong adanya regulasi atau perbaikan regulasi dalam tata kelola migas sehingga celah-celah koruptif itu tidak terbuka kembali ke depan. Seperti itu. Siapa yang kita tuntut ini Mas Alif? Apakah Pertamina atau BUMN atau pemerintah secara umum atau gimana? Ya, termasuk ini ya, kalau class action itu ganti rugi.
itu kepada pelaku usaha, dalam hal ini ya Pertamina seperti itu. Kalau tadi sasarannya perbaikan tata kelola migas, artinya di sini tergugatnya yaitu entitas pemerintah dan juga Pertamina mungkin ya dalam level yang lebih spesifik dan sebagai pelaku usaha seperti itu. Oke, artinya ada dua pintu ya yang bisa konsumen kemudian mengajukan gugatan begitu, Mas Alif. Tadi sebagai kalau bicara tata kelola itu pemerintah, misalnya CQ Kementerian SDM gitu, kemudian Pertamina itu sendiri ya. Ya, kalau sejauh ini potensi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh warga ya dua hal itu seperti itu. Kecuali memang ada itikat baik gitu. Itikat baik seperti apa, Mas? Kok Anda sepertinya membuka ruang perdamaian atau bagaimana? Ya, itikat baik dalam artian gini, kita baru dengar Pertamina itu baru menyampaikan permohonan maaf. Betul kata Pak Said Didu tadi bahwa ini kesorean gitu. Ah, Dari awal mereka merespon sifatnya denial seperti itu. betul. Harusnya kan publik atau konsumen gitu ya, Pertamina itu dapat terjelaskan mengenai apa sih permasalahan yang sedang terjadi, masalahnya di mana. Ini hanya komunikasi publik yang menurut kami itu buruk seperti itu. Dan kemarin juga Lemigas setelah mengumumkan uji mutu ya terkait beberapa sampel ya. Menurut kami ini harus didesain seindependen mungkin dan juga tadi bahkan sampai juga melibatkan pihak ketiga seperti itu sehingga publik atau kepercayaan publik itu bakal kembali normal seperti itu. Kalau sekarang kan sudah telat, publik sudah mungkin ya kalau kita dengar beralih ke pelaku usaha migas lain seperti itu. Ya, kalau Anda sebagai pengacara kemudian diminta mewakili konsumen atau masyarakat melakukan gugatan kepada negara, apakah Anda melihat ada benang merah atau celah bahwa ini semuanya by design? Kalau saya terjemahkan Pak Said Didu tadi, ini ada perintah dari kanan atas. Kalau berbicara korupsi, tentunya dari beberapa pola yang mungkin sudah terjadi sebelumnya gitu, memang tidak bisa dilakukan oleh satu atau segelintir orang. Ya. Tadi ada sistem, bahkan dari rentang 2018 sampai 2023, mungkin ada masa-masa penyiapan sistem sampai pada akhirnya tindakan koruptif itu bisa comply seperti itu. Jadi ya mungkin kalau asumsi publik ya boleh seperti itu untuk bahwa ini harus ada penelusuran sampai pada aktor-aktor yang memang punya relasi kuasa yang lebih seperti itu. Ya, pertanyaannya berani atau tidak kira-kira Mas Alif? Nah ini pun pentingnya juga untuk publik gitu selalu mengkritisi dan juga melakukan pengawasan secara bersama-sama gitu sampai pada penyidikan ini terkesan tadi ya holistik gitu dan juga transparan seperti itu. Ya, Kita kawal secara bersama-sama. Ya, saya kalau sebagai konsumen yang kemudian merasa dirugikan, saya nunjuk Mas Alif sebagai pengacara saya untuk class action menggugat pemerintah. Berani nggak, Mas? Tentunya atas dasar konsen daripada publik atau pengadu. Oke, Pak Said, ini kan yang dikorbankan masyarakat, konsumen. Tidak peduli dari kalangan mana gitu kan. Tapi saya tergelitik tadi dengan statement Anda. Tidak mungkin ini korupsi dilakukan seorang diri. Pasti ada sebuah mata rantai informasi kong kaling kong lah Pak ya, yang kemudian saling tahu. Tapi kenapa sekarang terbuka? Apakah ada yang berkhianat? Apakah ada yang kemudian tidak menepati janji, Pak Said? Saya ingin gambarkan dulu bagaimana korupsi di Pertamina itu terjadi. Itu biasanya hanya dari satu titik ke titik lain. Jadi pembelian crude masuk ke kilang, ke tangki, selesai. Itu tidak sulit. Sekarang ini repotnya, ini adalah sangat rumit karena dia berani korupsi untuk seluruh Indonesia dan didistribusikan dari dari berbagai tempat ke tempat lain. Makanya dua di anak perusahaan harus dilibatkan yaitu Direktur Petraniaga dan Perkapalan. Ya. Karena ini harus diatur semua. Kapal harus berangkat kemana dan harusnya dicatat di mana, padahal mungkin kapalnya tidak dari sana. Kemudian pemeriksaan mutu juga karena dua anak perusahaan sudah terlibat. Nah, ini yang saya katakan tidak mungkin dilakukan kalau tidak ada kekuatan yang sangat kuat di belakangnya. Saya kasih contoh saja umpamanya. Dari Cilacap mau diangkut minyak ke kampung saya Parepare di tangkinya sana, maka harusnya yang terjadi adalah BBM yang ada di Cilacap itu hasil kilang, diuji kualitasnya, baru diangkut ke Parepare sana, sampai sana diuji lagi apakah betul kualitasnya sama.
tapi karena permainan dan itu yang punya kapal itu direktur perkapalan, anak perusahaan perkapalan. Nah, karena dua-duanya terlibat, bisa saja bahwa BBM yang ada dikirim tadi ke Parepare tertulis dari Cilacap tapi berasal dari tempat lain karena ini sudah terjadi kong kali kong. Jadi maksud saya ini sangat rumit dan saya yakin betul karena kerumitan ini tadi pertanyaannya adakah yang berkhianat? Saya bilang ini memang terlalu berani karena ini melibatkan terlalu banyak orang dan saya pikir mungkin karena merasa bahwa ini akan aman makanya yang terjadi kan 2018 mendekati Pilpres, 2023 berhenti karena dia tahu bahwa terjadi penggantian pemerintahan 2024. 2024. Jadi saya berharap bahwa Pak Prabowo betul-betul memanfaatkan kasus ini untuk membongkar sedalam-dalamnya. Janganlah takut bahwa ini karena beliau merasa menghormati Pak Joko Widodo, jangan merasa itu karena ini rakyat yang dirugikan, Pertamina akan bangkrut gara-gara kelakuan orang-orang yang menggunakan ini sebagai sumber penghasilan yang sangat tidak masuk akal. Dan saya sangat menduga bahwa ini aliran dananya pasti menyebar kemana-mana. Saya punya keyakinan seperti itu. Berarti Pak Said, Anda mencoba menyampaikan bahwa ini bukan soal kasus hukum belaka, tetapi juga ada nuansa politiknya yang sangat kental. Saya punya keyakinan seperti itu karena saya 5 tahun di Kementerian BUMN dan saya 2 tahun di Kementerian SDM. Saya paham betul mafia migas dan saya baru kali ini ketemu mafia yang sudah sangat nekat. Artinya mafia ini pelindungnya lebih besar dari yang dulu-dulu. Kalau dulu kan mungkin hanya satu orang, maka dia hanya dari satu titik ke titik lain, maka dia menganggap bahwa ini seluruh kekuasaan sudah di tangan dia, maka seluruh Indonesia dia bisa lakukan rekayasa untuk melakukan korupsi dan mengorbankan rakyat. Ini keterlaluan. Maksud Anda otoritas yang bisa melakukan korupsi berjamaah ini paling harusnya di atas menteri begitu? Atau cukup menteri levelnya? Ya, saya punya keyakinan bahwa menteri ini menteri pasti paham ini kejadiannya. Dan saya punya keyakinan bahwa banyak sekali pihak yang terkait dengan ini. Karena saya paham betul, anak perusahaan itu adalah orang-orang yang sedang menata karir ke atas. Dia tidak akan mau mengorbankan dirinya di tempat itu. Tapi sepertinya memang, tadi saya katakan, ini kalau saya nggak salah, ini bekas-bekas Petral loh, yang dijadikan direksi di sana. Artinya komunitas Petral yang dimasukkan ke dalam, untuk melakukan korupsi berjamaah seperti ini, maka mungkin perintahnya kalau lebih canggih dikit lah dari Petral. Lebih canggih dikit ya? Oke Pak, saya bisa menangkap arahnya. Baik Pak Said, Mas Alif, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.